Pagi dan salam sejahtera, perkenalkan nama saya Magdalena Jebua, MPM 18140018. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi. Ada beberapa langkah-langkah atau upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi, yaitu yang pertama adalah upaya pencegahan atau preventif, yang kedua adalah upaya penindakan atau kuratif, yang ketiga upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, yang keempat upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama yaitu upaya pencegahan atau preventif. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua adalah melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga adalah para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat adalah para pegawai selalu diusahakan kesejahteraannya yang memadai dan ada jaminan masa tua. Yang kelima adalah menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keenam adalah sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi dengan sistem kontrol yang efisien. Yang ketujuh yaitu melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Yang kedelapan adalah berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan di bawahnya. Yang kedua adalah upaya penindakan atau kuratif. Upaya penindakan atau kuratif ini yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan bentuk memberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh yang dilakukan oleh KPK yaitu yang pertama, dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis M12 merek Plerostov Rusia milik Pemda NAD 2004. Yang kedua, penanaman Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia (EM). Ia diduga melakukan pemungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Yang ketiga adalah dugaan korupsi dalam program pengadaan busway dalam Pemda DKI Jakarta 2004. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Yang kedua tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Ketiga yaitu melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dimulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. Keempat yaitu membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Yang keempat, membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumnya. Kemudian yang keempat adalah upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Antara lain yaitu yang pertama ada Indonesia Corruption Watch. Adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk melibatkan melawan praktik korupsi. ICW ini dilahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintah pasca Soeharto yang bebas korupsi. Kesimpulan dari makalah saya ini yaitu korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya.
Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah rendahnya moralitas, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah positif. Positif diantaranya adalah penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi ini. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain. Delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkara, bahkan terdakwa pun sudah divonis oleh hukum tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dipastikan gagal. Demikianlah presentasi makalah saya. Terima kasih.